Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS PKS 2. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adelvia Sylvia Anggraini, NIM 120270043 dari program studi kimia angkatan 2020 TPB 3. 3 poin yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama, latar belakang permasalahan atau topik materi yang saya gunakan. Yang kedua, flowchart. Yang ketiga, demo program C++. Topik yang saya gunakan yaitu kimia dan fisika. Di mana kimia yaitu molaritas dan konsep mol, fisika yaitu hukum Ohm. Kimia, konsep mol, dan molaritas. Molaritas biasa disimbolkan dengan huruf M. Molaritas atau konsentrasi molar menyatakan jumlah mol suatu zat terlarut dalam 1 liter larutan atau 1000 ml larutan atau jumlah milimol dalam 1 ml larutan. Dalam perhitungan kimia, konsep mol selalu berkaitan dengan jumlah partikel, massa zat, volume gas, dan molaritas larutan. Molaritas rumusnya yaitu M sama dengan N per V. N itu mol, V itu volume dengan satuan mol per liter. Lalu yang kedua itu kita akan mencari massa. Massa sama dengan N kali AR. Yang kedua M sama dengan N dikali MR. N sama dengan gram per AR atau M sama dengan gram per mr. Di sini kita berarti kan mencari 3, yaitu pertama molaritas, massa, dan N atau mol. Yang kedua yaitu fisika hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, arus yang mengalir melalui konduktor berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua ujungnya. Sementara kondisi fisik konduktor seperti temperatur, regangan, dan lainnya tetap konstan. Adapun rumus-rumus dari hukum Ohm, yang pertama ketika kita mencari tegangan, V sama dengan I dikali R. Ketika kita mencari kuat arus, I sama dengan V dibagi R. Kita mencari R atau hambatan, V dibagi I. Langsung saja kita masuk ke flowchart yang telah saya buat. Program pertama yaitu di kimia tentang molaritas dan konsep. Pertama-tama di sini kita start di mana menu program ini digunakan untuk yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang saya gunakan. Di sini saya membuat variabel string pilihan dan ulang. Kemudian selanjutnya ada bulatan. Bulatan ini berfungsi sebagai konektor yang menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis ya dalam satu halaman. Kemudian panah ini disebut sebagai flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan lainnya. Gitu. Selanjutnya di sini saya memasukkan output. Hai Sobat Semestri, di program kali ini kita akan menentukan mol, molaritas, dan massa. Lalu saya memasukkan output 1 nilai mol. Yang kedua output molaritas. Yang ketiga output massa. Lalu kemudian kita akan menginputkan program yang akan kita inginkan. Lalu selanjutnya kita akan pilihan yang pertama yaitu menghitung nilai mol. Di sini kita diminta untuk memasukkan output rumus dari nilai mol yaitu N sama dengan massa per mr.
Lalu kita output, masukkan massa, kita inputkan ini, var1 ini, lalu kita outputkan nilai MR, inputkan var2, lalu var0 sama dengan var1 per var2, karena di sini kan pembagian. Output N sama dengan mol, karena besaran dari N yaitu mol. Kemudian kita masuk ke pilihan yang kedua. Pilihan kedua yaitu mencari molaritas. Yang pertama kita masukkan real array var3. Lalu kita outputkan rumus dari molaritas M sama dengan N per V. Kita outputkan, masukkan nilai N atau mol, inputkan var0, output masukkan nilai V, volume, input var2. Lalu var1 sama dengan var0 per var2, karena kan di sini pembagian. Output dari M, molaritas, itu mol per liter. Di sini saya salah ketik. M yaitu mol per liter. Lalu kita masuk ke pilihan ketiga. Di mana pilihan ketiga di sini kita akan mencari nilai massa jika diketahui mol dan MR. Pertama kita deklarkan real array var3, output massa, di sini rumusnya massa sama dengan N kali MR, outputkan masukkan nilai N, input var0, output masukkan MR, input var1. var2 sama dengan var0 kali var1. Di sini kan perkalian, jadi di sini perkalian menggunakan simbol bintang. Output M sama dengan gram, karena satuan dari massa adalah gram. Kita outputkan mau masukkan antara pilihan 1, pilihan 2, atau pilihan 3. Ketika kita mengetikkan nilai selain itu, maka program akan error. Jika kita akan melakukan perulangan, maka kita ketik ya, jika tidak, kita ketik tidak. Langsung saja kita jalankan. Sarankan, kita ingin mencari nilai mol. N sama dengan, masukkan nilai massa, massanya misalnya 10 gram. MR-nya 5. Maka N-nya itu 2 mol. Karena massa kan 10 bagi 5, 2 mol. Di sini kita tanpa memerlukan kalkulator, program sudah menjalankan perhitungan dengan baik. Kita akan melakukan perulangan ya. Maka program akan misalnya ingin mencari molaritas. N-nya itu 0,04. Volumenya 40. Maka molaritas yang kita dapat 0,01 mol per liter. Selanjutnya kita akan masuk ke flowchart yang kedua. Flowchart yang kedua itu program fisika. Programnya sama seperti yang tadi. Kita cuman merubah rumus-rumus. Sama seperti tadi, kita masukkan string pilihan dan ulang. Sini kan kita akan mendeklarasikan suatu pilihan untuk mendefinisikan variabel yang akan kita gunakan. Sama di sini bulatan, di sini konektor yang berfungsi menghubungkan dan menyederhanakan
suatu simbol dengan garis dalam satu halaman ini. Sama kita outputkan pilihan 1 yaitu tegangan, output pilihan 2 kuat arus, output 3 hambatan, dan output pilihan 1 sampai 3. Kemudian saya memasukkan input untuk mendeklarasikan pilihan mana yang akan kita pilih. Jika pilihan 1 berarti kita akan mencari nilai tegangan. Pertama, output tegangan V sama dengan I kali R, masukkan output I, nilai I-nya berapa. Lalu kita deklarasikan input var1. Lalu output masukkan R hambatan nilainya itu berapa. Lalu input var2. Lalu kita assignment var0 sama dengan var1 dikali var2. Di sini kan dikali ya. Di sini mukanya simbol, di sini memakai simbol titik, sedangkan di sini memakai simbol bintang. Kita output V sama dengan var0 volt. Di sini volt ini kan besaran dari tegangan. Lalu ketika kita untuk mencari pilihan 2, kita masukkan real array var3, output kuat arus I sama dengan V per R, output masukkan V, kita deklarasikan input var0, output masukkan R atau hambatan, input var2, var1, var0 per var2, karena kan di sini pembagian. Lalu output besaran dari kuat arus yaitu ampere. Untuk pilihan 3 kita deklarasikan real array, output R sama dengan V per I, masukkan V, input var0, masukkan I, input var1, var2 sama dengan var0 dibagi var1, pembagian. Lalu kita outputkan R, yaitu satuan dari hambatan yaitu ohm. Kita tidak boleh memasukkan angka selain 1, 2, dan 3 karena program ini akan error gitu. Jika kita melakukan perulangan, kita ketik ya. Namun di sini iya, kalau di sini Y sama A, kita ditambahkan I, Y, A, maka program tidak akan berjalan. Jadi ini ada kesalahan sedikit. Hapus. Oke. Kita runkan saja programnya. Kita akan mencari nilai kuat arus. V-nya misalnya 50. R-nya misalnya 3,5. Maka ini yang didapat banyak sekali. Lalu kita akan perulangan lagi. Cari nilai hambatan. Misalnya tegangannya itu 40 volt. Sedangkan kuat arusnya 20. Maka besar hambatannya 2 ohm. Jika kita tidak akan mengulangi lagi, kita ketik tidak. Maka program akan berhenti. Demikian flowchart dari kedua program yang saya telah buat. Lalu kita selanjutnya akan demo program dari C++. Di sini saya akan mengetikkan nama saya, nama, NIM, TPB, prodi, dan ini program pertama, program kimia. Untuk memulai program kita jangan lupa ini wajib ya, ketik include a stream, yang kedua include string using namespace std. Ketika akan mengakhiri jangan lupa titik koma, lalu integer main, deklarasikan string pilihan dan ulang. Saya di sini menggunakan perulangan do while. Lalu kita count. Ini hai sobat semestri, di program kali ini kita akan menentukan nilai mol, molaritas, dan massa. Kita akhiri dengan endl titik koma. Count 1 nilai mol n, kedua count
2 molaritas, yang ketiga COT massa, COT pilihan 1 sampai 3. Lalu CIN, kita deklarasikan CIN ini input pilihan, kita memilih 1, 2 atau 3. Lalu ketik if untuk pilihan yang pertama. Lalu kita COT rumus dari untuk mencari nilai mol, yaitu massa per mr. COT masukkan massa, var1 kan nilai mol, masukkan mr, var2 sini molaritas, di sini melibatkan mr. Lalu kita COT-kan COT n itu mol, besarannya ya mol. Lalu kita ketik else if untuk pilihan yang kedua. Kita COT-kan molaritas, rumusnya M sama dengan N per V. Kita akhiri dengan ENDL, titik koma, langsung kita COT. Masukkan N, var0, input var0, lalu masukkan volume, input CIN, var2, lalu var1 sama dengan var0 per var2. Kita COT M, var1 sama dengan mol per liter, karena di sini besaran dari molaritas yaitu mol per liter. Lalu kita ketik else if untuk pilihan 3, yaitu mencari massa. COT massa MN kali MR. COT masukkan N, masukkan MR, lalu kita kali besaran dari M yaitu gram. Kita else lagi, ketik else lagi, maksud saya kita COT. Nih, kan misalnya kita nggak ketik selain ini gitu, selain nilai ini gitu, maka program akan error, tidak berjalan. Lalu jika kita akan melakukan perulangan, kita klik ya. Jika tidak, kita ketik tidak. Kita akan jalankan saja. Cari nama mol. Masanya misalnya 30. MR-nya 10. Maka molnya, ini terjadi kesalahan sepertinya ya. 300 mol. Seharusnya di sini 0,03 mol. 3 mol. Lalu kita ulang perulangan yang kedua. Kita mencari nilai molaritas. N-nya 0,2. Volumenya 10. Maka molaritasnya 0,02. Jika kita akan mencari yang ketiga ya. Massa perulangan ding, iya. Ya. 3. N-nya misal 0,5. Masukkan MR, MR-nya misalnya 30. Maka massanya 15 gram. Di sini terdapat kesalahan, mungkin karena ini. Di sini kesalahannya pilihan 1 kan di sini bagi, tapi kita deklarasikan kali gitu, jadi salah. Coba kita ganti. Kita deklarasi, kita runkan. Dan 1 misal massanya 20, MR-nya 0,1. Nih benar, karena tadi salah gitu, 20 dibagi 0,1 2 mol. Nah, untuk program yang kedua yaitu program fisika, sama. Pertama-tama kita include
iStream, lalu kedua include string. String ini kan untuk angka ya. Lalu using namespace std, integer main, string pilihan, kita akan melakukan perulangan. Ulangannya yaitu do while. Kita cotkan untuk mencari tegangan, kuat arus, hambatan, pilihan 1 sampai 3. Kita ketik if untuk pilihan 1. Cotkan tegangan P sama dengan I dikali R untuk mengakhiri ENDL titik koma. Lalu masukkan I kuat arus, kita inputkan var 1, ini kan var 1 kan tegangan. Cotkan, masukkan R hambatan, var 2 yaitu kuat arus. Lalu var 1, var 0 per var 2 bagian. Cot besaran dari I sama dengan ampere. Di sini kita akhir, pokoknya setiap kita akan mengakhiri, jangan lupa kita ENDL titik koma, NDL titik koma untuk mengakhiri program dalam suatu baris. Lalu kita ketik else if untuk pilihan 3, kita mencari hambatan R sama dengan V per I. Masukkan nilai V, masukkan V, kita deklarasikan input var 0, cotkan masukkan I, cin var 1, var 2 sama dengan var 0 per var 1. Nih ingat, kalau di sini pembagian, di sini juga harus pembagian, nanti hasilnya akan berbeda gitu, tidak sesuai. Lalu kita ketik else, cot, error, masukkan antara 1, 2, atau 3. Jika akan melakukan perulangan, ketik iya. Jika tidak, ketik tidak. Lalu kita jalankan, kita coba ya, run maksudnya. Kita akan mencari misalnya hambatan. Iya, hambatan. Masukkan V-nya itu 40. Ini itu 10. Maka besar hambatannya adalah 4 ohm. Kita akan melakukan perulangan lagi, misalnya. Kita akan mencari tegangan. I-nya misalnya 50. Hambatannya itu 0,5. Maka tegangannya 25 volt. Kita akan melakukan perulangan lagi untuk mencoba rumus yang mencari kuat arus. Berdua. Kita masukkan V sama dengan misalnya V-nya itu 70. R-nya itu 35 misalnya. Maka besar kuat arusnya I atau 2 ampere. Misalnya ketik iya ya, misalnya ketik iya, terus kita masukkan nilai yang selain 1, 2, dan 3. Misalnya kita masukkan nilai 4. Maka akan error gitu, karena kita tidak mendeklarasikan 4 dalam program ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.